Pembahasan 1. Pengertian anak usia dini. 2. Pengertian PAUD. 3. Karakteristik anak usia dini. 4. Urgensi atau anak usia dini. 5. Layanan PAUD. 6. Landasan penyelenggaraan PAUD. Dan 7. Pemikiran tokoh-tokoh dan pakar PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada vlog saya pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah ada pada awal video nanti. Tanpa menunggu lama lagi, marilah kita membahasnya terlebih dahulu. 1. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini ialah anak yang berusia 6 tahun ke bawah. Sedangkan menurut Undang-Undang Sidiknas mendefinisikan bahwa anak usia dini ialah anak yang rentan usianya 0 sampai dengan 6 tahun. Kedua, pengertian PAUD. PAUD atau pendidikan anak usia dini ialah pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak sebelum mereka memasuki sekolah dasar atau yang sering kita sebut sebagai SD ataupun MI. Adapun tujuan dilaksanakannya pendidikan anak usia dini atau PAUD ialah untuk memberikan rangsangan pendidikan untuk menumbuhkan perkembangan jasmani dan rohani anak, sehingga anak akan siap untuk menjalankan pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. Adapun pendidikan anak usia dini ini dilaksanakan dengan 3 tahap, yaitu secara formal, informal, dan non-formal. Yang ketiga, karakteristik anak usia dini. Anak-anak biasanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun, secara umum, karakteristik tersebut memiliki kesamaan antara anak yang satunya dengan anak yang lainnya. Berikut karakteristik yang saya maksud. Ada 7 kesamaan karakteristik anak. 1. Biasanya bersifat unik atau seperti gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan ini dimiliki oleh setiap anak di seluruh dunia. 2. Anak usia dini berada dalam masa potensial atau golden age. Di masa ini mereka akan bisa atau baik untuk belajar dan berkembang. 3. Anak usia dini bersifat relatif spontan. 4. Anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. 5. Anak usia dini bersifat aktif dan energik. 6. Anak usia dini egoistis. Dan 7 atau yang terakhir, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Yang keempat, urgensi pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sangatlah penting. Namun, apa sih urgensi itu? Mari kita mengkajinya. Urgensi pendidikan anak usia dini ialah masa di mana masyarakat di sekitar kita tidak terlalu mementingkan pendidikan anak usia dini, yaitu anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Padahal kita tahu bahwa pada saat anak-anak menginjak usia 0 sampai dengan 6 tahun, itu adalah masa golden age-nya mereka. Perkembangan fisik, intelektual motorik, emosional, bahasa, dan sosial yang berlangsung dan cepat dan mudah terserap oleh anak-anak. Coba deh kalian bayangkan, ketika anak-anak di sekitar kita tidak menjalani pendidikan di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Mereka tidak akan siap nantinya pada saat harus ke sekolah dasar atau SD. Mereka tidak memiliki fondasi-fondasi pendidikan yang ada di PAUD. Jadi, PAUD itu sangatlah penting bagi pendidikan anak usia dini. Pendidikan formal. Pendidikan formal ialah pendidikan melalui jalur yang struktur dan juga berjenjang.
Contoh PAUD formal ialah TK ataupun RA. Pendidikan formal dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal jalur negeri dan pendidikan formal jalur swasta. Baiklah, mari kita lihat contoh dari pendidikan formal. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ialah pendidikan di luar jalur formal. Adapun masyarakat lebih mengenalnya dengan kelompok bermain atau kober. Marilah kita lihat contoh dari pendidikan non-formal. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal ialah pendidikan yang dilakukan oleh orang tua ataupun lingkungan sekitarnya. Contohnya, seperti orang tua yang mengajari anaknya. Marilah kita lihat contoh dari pendidikan informal. Ada 4 landasan penyelenggaraan PAUD. 1. Landasan yuridis, 2. Landasan filosofis, religius, dan juga empiris. Mari kita mengkaji keempat landasan tersebut. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan di mana menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. 2. Landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. 3. Landasan religius, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangkaian praktik pendidikan atau studi pendidikan. Yang terakhir, landasan empiris, didasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat. Baiklah, cuman ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.